Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Diah Aryani. Kita belajar dalam bank dan lembaga keuangan lainnya di pertemuan yang kedua, yaitu dengan materi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pengertian bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the resort. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau biasa kita menyebutnya dengan BI, seperti yang termuat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada dasarnya, bank sentral tidak dapat diartikan sebagai bank seperti pada bank umum, karena bank umum cenderung untuk berusaha menginvestasikan asetnya dengan tujuan memaksimalkan profit atau keuntungan. Sedangkan bank sentral sendiri sebagai bank milik pemerintah adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan profit, melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sehingga bisa kita bedakan di sini antara bank sentral dan bank umum, yaitu bank sentral tidak dapat diartikan sebagai bank umum karena bank umum itu cenderung berusaha menginvestasikan asetnya dengan tujuan memaksimalkan profit. Sementara bank sentral sendiri memiliki tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan pemerintah yang harus dicapai. Berdasarkan sejarah bank sentral, bukanlah suatu lembaga yang sejak awal didirikan dengan tujuan melaksanakan fungsinya sebagai bank sentral. Sampai dengan awal abad ke-20 tidak ada konsepsi yang jelas tentang bank sentral. Konsepsi tersebut baru terlihat setelah mengalami proses panjang dan bukan merupakan suatu proses yang sengaja diarahkan pada terbentuknya konsep bank sentral, sehingga tidak terdapat teknik yang sistematis dan konsisten ke arah terbentuknya bank sentral. Perkembangan ke arah bank sentral tersebut dimulai ketika suatu bank secara bertahap melaksanakan berbagai macam posisi, baik bersifat lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, yang kemudian dikenal dengan nama bank sentral. Posisi atau wewenang yang dimiliki lembaga tersebut seperti hak untuk mengeluarkan uang, dapat bertindak sebagai bankir dan agen pemerintah. Bank yang memiliki posisi tersebut dikenal juga Bank of Issue atau National Bank. Dalam perkembangan selanjutnya, bank tersebut memperoleh kekuasaan yang lebih luas sehingga muncul istilah central bank. Dari beberapa bank sentral yang ada di dunia, Bank of England adalah Bank of Issue pertama yang memperoleh posisi sebagai bank sentral karena mengembangkan dasar-dasar the art of banking. Dengan demikian, sejarah Bank of England secara umum diterima sebagai gambaran evolusi dasar-dasar dan teknik bank sentral. Sampai pada tahun 1920 diselenggarakan International Financial Conference di Brussels. Hasil konferensi tersebut adalah menyetujui resolusi yang menghendaki agar negara-negara yang belum mendirikan bank sentral diharapkan secepatnya mendirikan bank sentral. Peran bank sentral di samping untuk membantu pemulihan dan pemeliharaan stabilitas sistem moneter dan perbankan juga untuk kepentingan kerjasama dunia. Setelah itu berlanjut pada tahun 1921, bank-bank sentral mulai didirikan di negara-negara yang sudah merdeka dan di negara-negara yang baru merdeka.
Di Indonesia sendiri, fungsi bank sentral pada masa penjajahan dilakukan oleh The Javas Bank yang bertindak sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi bank sentral lainnya. Didirikan pada 11 Oktober 1927 dengan modal awal sebesar 1 juta gulden. Pada saat itu, di samping menjalankan fungsinya sebagai bank sentral, The Javas Bank juga menjalankan fungsinya sebagai bank umum. Beralih setelah masa penjajahan, yaitu pada masa perjuangan kemerdekaan, Bank Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tanggal 5 Juli 1946 sebagai Bank Sentral Pemerintah Republik Indonesia dengan tugas utama yaitu yang pertama, memberikan pinjaman kepada pemerintah, menarik uang tentara pendudukan Jepang untuk diganti dengan Ori atau uang Republik Indonesia, kemudian menyediakan fasilitas kredit untuk perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan yang beroperasi di bawah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia, kemudian yang keempat, membantu pembayaran misi-misi pemerintah ke luar negeri. Namun pada saat tentara Belanda menduduki Yogyakarta pada Desember 1948, BNI terpaksa ditutup dan dibuka kembali pada tahun 1949 dengan lapangan usaha yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan keputusan Konferensi Meja Bundar yang memutuskan bahwa hanya The Javas Bank yang diberi hak untuk melaksanakan fungsi bank sentral. The Javas Bank kemudian dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 dan pada tahun 1953 The Javas Bank dibubarkan bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, yaitu terbentuknya Bank Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 yaitu tentang Bank Indonesia bab 3 pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar rupiah yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di samping pemeliharaan kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar rupiah perlu dilakukan mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil itu sangat luas. Misalnya, terjadi inflasi sehingga memberatkan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia, yaitu yang pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat ditukar dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Dan yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah, maka akan banyak manfaat yang akan diperoleh, terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar kestabilan nilai rupiah dapat dicapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia mempunyai tugas yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Terkait dengan tugas Bank Indonesia yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
Bank Indonesia mempunyai wewenang yang pertama yaitu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Kemudian dapat juga mengelola cadangan devisa, menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro. Kemudian dapat pula memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam tugasnya yang kedua, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia mempunyai wewenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Kemudian mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem clearing antar bank, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Kemudian menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Dan tugas yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia mempunyai wewenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, kemudian memberikan hak dan mencabut izin usaha bank, kemudian memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan izin atas kepemilikan dan kepengurusan bank, mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Dengan tugas-tugas yang diberikan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia mempunyai peranan dalam struktur moneter Indonesia, yaitu sebagai bank sentral mempunyai peranan sebagai bank sirkulasi, bankers bank, serta lender of last resort. Sebagai bank sirkulasi, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Dan sebagai bankers bank, Bank Indonesia sebagai bank sentral, artinya Bank Indonesia berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi bank-bank di Indonesia untuk dapat meminta bantuan permodalan dalam rangka memberikan kredit kepada nasabah. Bentuk permodalan di sini yaitu berupa kredit likuiditas. Pada peran yang ketiga yaitu lender of last resort, peran Bank Indonesia di sini artinya Bank Indonesia sebagai pemberi pinjaman pada tingkat yang terakhir. Dalam hal ini, Bank Indonesia memberikan permodalan kepada bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat. Fasilitas ini biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diantaranya yaitu bertindak sebagai pemegang kas negara. Kemudian untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri serta menyelesaikan tagihan atau kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar. Ketiga, yaitu pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah perekonomian. Kemudian Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat hutang negara dan Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Sedangkan dalam hubungannya dengan dunia internasional, maka Bank Indonesia yang pertama dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, dapat juga melakukan kerjasama dengan organisasi atau lembaga internasional. Kemudian dalam hal dipersyaratkan,
bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Pimpinan Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Kemudian Dewan Gubernur itu sendiri terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang deputi gubernur. Apabila gubernur atau deputi gubernur senior berhalangan, gubernur atau deputi gubernur senior menunjuk seorang deputi gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Apabila penunjukan seorang deputi gubernur untuk memimpin tidak dapat terlaksana, maka seorang deputi gubernur yang paling lama jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Dan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai warga negara Indonesia, kemudian yang kedua memiliki akhlak dan moral yang tinggi, yang ketiga memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian deputi gubernur juga diusulkan oleh gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam hal ini, gubernur atau deputi gubernur senior atau calon deputi tidak disetujui oleh DPR, Presiden atau gubernur wajib mengajukan calon yang baru. Apabila untuk kedua kalinya masih tetap ditolak oleh DPR, maka Presiden wajib mengangkat kembali gubernur senior atau deputi gubernur senior untuk jabatan yang sama atau dengan persetujuan DPR, mengangkat deputi gubernur senior atau deputi gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua kali ini dengan materi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.